Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di Ngaji Wakaf Korporat seri ke-26 yang berjudul Nazir Wakaf Yayasan atau Perkumpulan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Ya. Hari ini berbicara tentang Nazir Wakaf, ya. Nazir Wakaf ini sebaiknya yayasan atau perkumpulan yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Iwan Supriyono. Kemudian juga saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan yang barusan bergabung, yang telah hadir di sini. Ada Pak Indriati, ada Pak Agung, Pak Aulia, ada Pak Mansur, ya, ada alumni NEPA, ada Pak Rizal, Pak hadir. Nggih, ya. Saya sapa dulu, ada Pak Hartoyo. Ya, ini ada Bapak Mumtaz, ada Yai kita dari Nepal ini, dari Pak Bowi, Pak Bowi. Oke, baik Bapak Ibu semua. Kesempatan kali ini acara kita dipersembahkan oleh Yayasan Kosading bersama Madrasah Mabrur, ya. Kami mengedukasi kawan-kawan sesama muslim, terutama terkait dengan wakaf korporat. Ini sudah ke-26 ya untuk tema ini, ya. Insya Allah semua materi ya ada di YouTube, ya. Materi dapat diputar ulang oleh Bapak Ibu semua yang belum hadir di kesempatan sebelumnya. Kemudian juga kita ada kelas online maupun offline, ya. Temanya tentang korporatisasi ekosistem dana abadi wakaf korporat. Kami mengedukasi kawan-kawan muslim untuk bagaimana bersatu untuk mewujudkan wakaf korporat guna penguatan ekonomi umat. Nah, kemudian juga kami ada artikel-artikel bisnis yang bisa Anda pelajari di korporatisasi.com, begitu juga di IG juga, ya. Ada juga di TikTok dan sebagainya yang nanti Anda bisa melihat, ngecek secara langsung gitu. Baik, begitu kira-kira awalan dari saya. Nanti Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WA Ngaji Wakaf Korporat bisa join di grup. Nanti kita diskusi seputar tema Ngaji Wakaf Korporat, ya. Baik tentang materi ataupun tentang keluhan-keluhan Bapak Ibu, bila ada yang tidak mengerti bagaimana cara bermuamalah dengan wakaf korporat, itu bisa bergabung, ditanyakan di grup. Kalau lebih seperti itu. Selanjutnya saya perkenalkan ada partner kami dari Madrasah Mabur. Silakan Pak Udan untuk menyampaikan beberapa hal. Oke, bantuan Mas Firman. Suara masuk ya? Masuk.
Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih Mas Firman, Cak Iman, dan semua para hadirin peserta Zoom pada pagi hari ini. Sekali lagi patut kita bersyukur. Yang pertama kita harus ucapkan ya, karena kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dari manapun kita semua dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama belajar bersama. Ya, jadi wakaf ini adalah sebuah ilmu yang sangat luar biasa yang kita tidak mungkin bisa berjalan sendirian. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan contoh semuanya kepada kita semua sampai detik hari ini biar agar kita semua eh, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi terima kasih buat Cak Iman SNF yang sudah terus membagikan ilmunya ya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu, saya yakin ada yang sudah bergerak ya. Eh, Wakafnya, yayasannya atau perkumpulannya ada yang sudah buat, ada yang sudah buat yayasan tapi sudah bergerak juga. Nah, tapi hari ini kenapa kita harus yayasan dan perkumpulan kita bahas lebih detail bersama Cak Iman ya. Monggo kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah agar acara pada pagi hari ini kita benar-benar diberikan hidayah oleh Allah, ilmu yang bermanfaat dan bisa kita praktekkan seperti itu. Al-Hadihini Al-Fatihah. Kita lanjut dengan al-ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terima kasih Bapak Ibu. Agar waktunya lebih efektif, kita serahkan langsung kepada Cak Iman. Sekali lagi, monggo disiapkan hatinya, disiapkan kopinya, jangan lupa ya ini ya. Ustadz Artoyo, ada Ustadz Hendra. Ustadz Hendra, sudah masuk ya ini Ustadz Hendra? Siap, siap. Ya, Mas. Gus Hudan, siap. Monitor. Siap, siap. Ada siapa lagi nih? Mas Rizal dan semuanya lah sudah hadir semua. Terima kasih ya. Sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu. Monggo disiapkan hatinya, disiapkan kopinya, jangan lupa. Biar diskusinya nanti bisa lebih maksimal. Monggo, Cak Iman. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Pak Ya. Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Nabi wa mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi ini kita manfaatkan waktu sekitar 1 jam untuk mendiskusikan tentang aspek legal dari nazir wakaf. Saya akan mengajak teman-teman untuk ekspor beberapa poin penting tentang Undang-Undang Ormas maupun Undang-Undang Yayasan. Nah, sebelum kita melihat undang-undang kita, saya ambilkan ini adalah perbandingan antara perkumpulan dan yayasan di Amerika. Nama di Amerika, nama perkumpulannya adalah non-profit corporation. Yayasan itu foundation. Nah, kenapa kita lihat Amerika, kenapa kita tidak lihat Eropa? Karena Eropa itu adalah negara-negara yang rasio pajaknya tinggi, sekitar 40%, bahkan ada yang sampai 50%. Ketika negara rasio pajaknya tinggi seperti itu, maka seluruh kebutuhan umum masyarakat
pendidikan, kesehatan dicukupi oleh negara tanpa dibutuhkan dana eh, publik yang sifatnya non pemerintah. Nah, di Amerika itu rasio pajaknya sama dengan Indonesia, sekitar 10%, 11%. Ketika negara rasio pajaknya rendah kayak gitu, maka mau nggak mau untuk kepentingan umum itu harus dibantu oleh munculnya dana-dana publik non pemerintah. Nah, non-profit corporation dan foundation itu adalah dana publik non pemerintah, aset publik non pemerintah. Nah, di Indonesia juga sama, karena Indonesia itu rasio pajaknya rendah, sekitar 10%, maka mau nggak mau tidak cukup dana APBN itu untuk membiayai kepentingan-kepentingan publik. Nah, maka di Indonesia muncullah banyak lembaga pengelola aset yang non pemerintah, aset publik non pemerintah berupa yayasan dan perkumpulan. Nah, di Indonesia eh, bahasa dari non-profit corporation adalah perkumpulan, bahasa hukum kita. Atau kalau teman-teman Muhammadiyah menyebutnya persyarikatan, teman-teman NU menyebutnya jamiyah, sama sebenarnya maksud. Nah, di foundation itu ya. Nah, maksudnya apa? Maksud dari non-profit corporation itu adalah untuk menghasilkan layanan atau program. Misalnya layanannya berupa apa? Kesehatan, panti asuhan, pendidikan, sekolah-sekolah itu non-profit corporation. Ini konsep aslinya di Amerika. Nah, tapi kalau foundation itu sifatnya adalah support organization through grant. Jadi yayasan itu mendukung organisasi lain dengan hibah, dengan duit. Jadi lihat sekali kalau di sini non-profit corporation itu sifatnya aktivitas. Kalau foundation, yayasan itu sifatnya duit, bantu. Bagaimana asal muasal duitnya? Kalau non-profit corporation itu adalah dari sumber yang beraneka, termasuk donasi dan program revenue. Donasi itu berarti masyarakat yang mendonasikan kayak perkumpulan itu. Program revenue itu kalau dia itu misalnya sekolahan ya dia dapat uang SPP dari murid. Kalau gereja ya dapat uang infak dari anggotanya, dari anggota perkumpulan gereja. Tapi kalau foundation itu often from a single benefactor. Jadi seringkali kalau yayasan itu hanya dari satu sumber dana aja, dari satu orang atau satu institusi pemberi dana. Nah, kemudian apakah keduanya ini memberikan hibah kepada pihak lain? Kalau non-profit corporation itu bisa saja memberikan hibah, tapi bukan merupakan fungsi utama. Sebaliknya kalau foundation itu fungsi utamanya adalah memberikan hibah. Nah, contohnya kalau di Amerika yang non-profit corporation adalah lembaga-lembaga amal, ya kayak Lions Club kalau yang sampai ke sini, Rotary Club itu lembaga amal, itu badan hukumnya perkumpulan. Kemudian sekolah-sekolah, rumah sakit. Tapi kalau foundation ini misalnya adalah Bill and Melinda Gates Foundation ini duitnya dari keluarga Bill Melinda waktu itu, sekarang cerai dia. Atau Ford Foundation itu duitnya murni dari Ford Motor. Nah, itu konsep di Amerika. Bagaimana di Indonesia? Nah, mari kita lihat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2013 tentang Ormas. Nah, apa yang dimaksud Ormas? Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Nah, jadi ini jadi pada dasarnya urusan publik itu diurusi oleh negara. Kalau pajaknya cukup, kalau rasio pajaknya tinggi kayak Eropa 40 sampai 50%. Tapi karena rasio pajak kita itu rendah, maka dibutuhkan peran dana publik non pemerintah. Apa tidak bisa kita seluruh urusan publik diselesaikan pemerintah? Ya bisa, caranya gimana? Naikkan pajak 4 kali lipat sekarang atau 5 kali lipat sekarang. Nanti akan tidak butuh adanya perkumpulan atau yayasan. Makanya perkumpulan yayasan itu yang ada banyak di Amerika bukan di Eropa. Karena Eropa nggak butuh itu. Nah, bagaimana di Timur Tengah ya pada umumnya kerajaan-kerajaan. Nah, kalau kerajaan semuanya diambil oleh kerajaan, jadi nggak butuh juga sebenarnya mereka. Nah, kan tadi kan kaitannya dengan tujuan negara. Ini saya ambilkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
Tujuan negara itu apa? Ini melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tempat dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini yang penting. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini. Dua ini yang poin yang terkait dengan yang kita bicarakan ini. Nah, ini penting. Ormas itu bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Tujuannya apa? Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menjaga nilai agama dan kepercayaan. Ini undang-undang kita dibikin oleh para anggota dewan yang terhormat. Dan melestarikan dan memelihara norma, nilai, etika. Melestarikan sumber daya alam, dan sebagainya. Nah, mewujudkan tujuan negara yang tadi, kesejahteraan umum tadi. Nah, ormas di Indonesia itu ada dua. Ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Nah, yang berbadan hukum itu ada dua. Ada yang berbasis anggota, ada yang tidak berbasis anggota. Nah, yang berbasis anggota itu apa? Perkumpulan. Yang tidak berbasis anggota itu apa? Yayasan. Nah, jadi ini ditegaskan. Ormas berbadan hukum perkumpulan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didirikan dengan berbasis anggota. 1A ini, yaitu perkumpulan. Tapi kalau ormas berbadan hukum yayasan, yang dimaksud pada huruf 1 huruf B, ini tadi, ini adalah tidak berbasis anggota. Ini tentang keuangan saya skip dulu. Ini yayasan dalam undang-undang. Yayasan itu apa? Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Jadi kalau kita perhatikan yang ditulis dalam pasal 1 Undang-Undang Yayasan ini persis dengan konsep aslinya di Amerika sana, bahwa yayasan itu gunanya adalah itu adalah aset dari para pendiri yang dipisahkan. Nah, kalau Bill and Melinda Gates itu asetnya Bill Gates yang tiap tahun terima dividen 6 triliun rupiah itu, sudah terima lebih dari 40 tahun, dia duitnya kan banyak itu. Dan sebagian besar itu duitnya diinvestasikan juga, akhirnya dia kemudian asetnya gede. Nah, itu dia pengen berbagi aset kepada masyarakat sebagai dana publik. Maka aset itu dipisahkan dari aset pribadinya, dibikinlah yayasan. Nah, yayasan Bill and Melinda Gates itu kerjanya bagi-bagi duit untuk lembaga lain yang mengirim proposal untuk kegiatan sosial mereka. Nah, Soros kemarin yang rame-rame, sama. Soros juga punya yayasan, nah, kerjanya bagi-bagi duit, terus dibagi kemana-mana, termasuk Indonesia. Oh, hari itu yang mengajukan lembaga ini, lembaga itu. Nah, ini adalah kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Nah, ini bedanya. Nah, tapi ada mismatch di masyarakat itu. Ini misalnya. Misalnya saya di takmir masjid. Biasanya para aktivis di sebuah masjid, ya jamaah masjid itu, isinya adalah, pada umumnya adalah berbentuk yayasan. Nah, tapi kemudian yayasan itu atau takmir itu diisi oleh jamaah secara bergantian melalui rapat periodik. Nah, pembina, pengurus, pengawas ini dipilih oleh para jamaah. Nah, ini apa? Inilah mismatch-nya, nggak match-nya, tidak cocoknya. Realitas hukumnya, yayasan tidak memiliki anggota. Jadi misalnya ini ada masjid, isinya jamaah-jamaah itu sebenarnya adalah anggota dari masjid itu. Kemudian para anggota itu rapat, membuat yayasan, dan kemudian para anggota itu secara periodik, 5 tahun sekali misalnya, rapat menentukan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Nah, ini yang mismatch. Yang kayak gitu, itu sebenarnya adalah aktivitas perkumpulan, karena ada anggota. Nah, kalau yayasan tidak memiliki anggota, otoritas tertinggi itu ada pada pembina. Jadi sebenarnya melantik atau memilih pengurus dan pengawas itu pembina, bukan anggota, bukan para jamaah. Nah, lalu siapa yang memilih pembina? Pembina itu adalah orang yang memiliki otoritas tertinggi di yayasan dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dia tidak bisa diganti oleh siapapun. Dia hanya bisa mengganti dirinya sendiri.
Nah, maka jadi tidak met dalam yayasan itu mestinya, kan tadi aset yang dikumpul. Biasanya begini, Bill and Melinda Gates bikin yayasan. Dia memisahkan asetnya ini nih, aset pribadiku yang semula 1.000 triliun, yang 500 triliun aku masukkan sebagai yayasan ini. Maka Bill Gates itu menjadi pembina di yayasan itu, otoritas tertinggi. Untuk apa? Untuk mengawasi, menunjuk pengurus dan pengawas, dan kemudian pengurus itulah yang mengelola duit yang dipisahkan tadi untuk dibagi-bagi. Itu kalau mestinya. Nah, yang saya sampaikan tadi, ini ada konflik. Kenapa? Jika pembina itu tunggal, dia tidak setuju dengan hasil rapat jemaah, keputusannya mutlak secara legal. Jadi misalnya jamaah tadi sudah mengatakan, ini pembina diganti. Pembina nggak mau, ya nggak bisa. Nah, jadi pembina itu kayak apa ya, ya kayak raja begitu kalau di yayasan. Nah, maka akibatnya kalau yang berlaku di Takmir Masjid tadi, yayasan itu hanya merupakan formalitas saja, tidak benar-benar berfungsi. Nah, beda kalau badan hukumnya perkumpulan. Badan hukum perkumpulan itu berbasis anggota. Jamaah adalah anggota resmi yang memiliki hak suara legal dalam menentukan arah organisasi. Dan ini karena otoritas tertingginya itu pada tangan rapat anggota atau dalam lembaga tertentu disebut muktamar misalnya, atau konferensi besar misalnya, konferensi nasional misalnya. Nah, maka karena anggota itu otoritas tertinggi, maka dia bermusyawarah untuk mengambil keputusan penting. Apa keputusan penting itu? Misalnya adalah mengangkat dan memberhentikan pengurus maupun pengawas. Nah, karena ini sifatnya keanggotaan, maka segala sesuatunya nanti akan ditentukan oleh AD dan ART-nya perkumpulan itu. Kalau AD dan ART-nya itu kuat, bagus kualitasnya, maka dia menjadi tata kelola yang sehat dan transparan. Nah, maka contoh perkumpulan yang sampai dengan saat ini sudah berumur lebih dari 100 tahun dan tidak pernah ada konflik yang signifikan, itu adalah Muhammadiyah. Nah, di Muhammadiyah itu, seluruh aktivitas Muhammadiyah itu diwadahi dalam satu wadah yang namanya perkumpulan. Jadi tidak ada di daerah-daerah misalnya ada yayasan ini dan itu nggak ada. Kalau NU ada perkumpulan, nah kiai-kiai di daerah-daerah ada yayasan. Nah, aset-aset NU itu pada umumnya masuk ke yayasan-yayasan itu. Nah, kalau di Muhammadiyah seluruh aset itu berada di perkumpulan. Mengubah sehingga perkumpulan punya power yang cukup besar, punya aset yang besar untuk menghandle setiap permasalahan yang ada. Nah, apa yang menarik, baik NU Muhammadiyah itu didirikan oleh dua tokoh besar ya, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Dua-duanya itu adalah dedengkotnya aktivis sosial di Indonesia, aktivis keagamaan di Indonesia. Dan beliau berdua mendirikan perkumpulan, bukan yayasan. Kenapa? Saya yakin beliau paham bedanya perkumpulan dengan yayasan. Yayasan itu asetnya pribadi dipisahkan untuk berbagi. Kalau perkumpulan itu punya tujuan tertentu, punya sekian orang yang punya kesamaan visi, misi, tujuan tertentu, dia bikin organisasi. Nah, di Muhammadiyah sebagai persyarikatan. Tujuannya apa? Dakwah. Nah, maka dia membuat. Nah, dari sini ini ada satu yang menarik. Karena perkumpulan itu sifatnya adalah anggota, dan anggota itu punya otoritas tertinggi, maka biasanya para anggota itu kepada perkumpulan tidak sebatas berdonasi, tidak sebatas donatur. Orang NU itu mengidentikan diri dengan organisasinya. Orang Muhammadiyah itu dia sebut, aku ini Muhammadiyah, bukan aku ini donatur Muhammadiyah. Tapi kalau yayasan, misalnya di Jakarta ada Dompet Duafa, kalau orang berdonasi dia mengatakan aku ini donaturnya Dede. Nah, kalau di Muhammadiyah bukan aku donatur Muhammadiyah, tapi aku ini orang Muhammadiyah, aku ini orang NU. Nah, karena sense of belonging-nya itu tinggi, maka organisasi berbadan perkumpulan itu kuat. Bahkan sampai karena besarnya itu memiliki power politik yang cukup besar juga. Nah, makanya kalau teman-teman mendirikan perkumpulan itu, pemerintah itu agak jelimet meneliti anggaran dasarnya. Tapi kalau yayasan enggak. Nah, itu bedanya. Nah, ini contohnya di Muhammadiyah kalau di Indonesia memiliki aset yang cukup besar. Kalau di Amerika ada gereja LDS, ini asetnya sekitar 4.000 triliun.
2.000 diantaranya adalah aset operasional berupa gereja, sekolah, dan sebagainya. 2.000 lainnya adalah berupa aset investasi. Nah, Muhammadiyah asetnya konon itu sekitar 400 triliun, tapi semuanya adalah aset operasional. Nah, jadi mismatch apa namanya kelemahannya kalau di Indonesia belum ada nazir wakaf yang asetnya gede gitu. Muhammadiyah asetnya gede tapi bukan aset investasi, jadi dia bukan nazir wakaf. Maka kalau melihat seperti ini, sebenarnya Indonesia itu dibutuhkan nazir wakaf yang berbadan hukum perkumpulan, sehingga ketika orang itu berdonasi bukan sekedar aku donaturnya lembaga ini, tapi aku bagian dari ini. Nah, maka saya bersama teman-teman mendirikan Al Khirijun Cendekia Raya itu berbadan hukum perkumpulan, sehingga orang nanti pada jangka panjang akan mengidentikan saya ini ACR gitu, bukan saya donatur ACR. Sama kayak Lions Club, saya ini Lions Club. Gitu. Kalau mereka menyebutnya apa? Lion apa gitu. Kalau Rotary Club itu saya ini Rotarian gitu. Saya ini Rotarian, bukan saya ini donaturnya Rotary Club. Dua ini adalah badan hukum perkumpulan yang sangat kokoh secara global. Kehadirannya di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia dibutuhkan sebenarnya ya kayak gitu. Muhammadiyah sudah mulai aktif punya sekolah di mana-mana, tapi sifatnya itu ada lagi-lagi itu dana operasional, belum dana wakaf, belum dana abadi. Nah, kita butuhkan pengelola dana abadi, dan pengelola dana abadi itu butuh yang kokoh, yang kayak LDS Chat itu yang anggotanya juga puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada. Nah, ini poin-poin penting. Tadi ada yang saya lewatkan, yaitu tentang aset ya. Bentar. Keuangan ini. Keuangan ormas dapat bersumber dari iuran anggota. Dan ini berarti perkumpulan ini. Bisa juga berasal dari sumbangan masyarakat. Bisa hasil usaha ormas. Jadi kalau sekolah ya dari uang SPP. Bisa bantuan sumbangan dari orang asing juga bisa. Kegiatan lain yang sah menurut hukum juga boleh. Sumbangan APBN juga boleh. Keuangan ormas dikelola secara transparan dan akuntabel. Nah, ormas menggunakan rekening bank nasional. Kalau ormas menghimpun dana dari iuran anggota, maka harus ada laporan sesuai dengan ADART. Kalau sumbangan dari masyarakat, dia wajib membuat laporan keuangan untuk publik. Itu saya kira itu Mas Firman, Cak Udan, monggo kita diskusi. Oke, matur nuwun Cak Iman. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum, Ustadz Udan. Waalaikumsalam. Ye. Monggo. Oke. Jadi beberapa poin yang saya pahami ya, termasuk melalui chat dan diskusi di grup maksud saya, dan juga beberapa kelas yang pernah saya ikuti di SNF Consulting begitu. Saya tuh masih ini Cak, sebenarnya ada nggak sih garis besar kayak perbedaan yayasan, kemudian perkumpulan, kemudian PT, terus kemudian saya lupa satunya itu apa gitu. Nah, sehingga apakah tujuan daripada keempat ini itu punya orientasi yang berbeda-beda begitu. Nah, kalau apa? Oh ya, koperasi. Nah, mungkin jika tidak keberatan mungkin mau izin di highlight lagi supaya sehingga pemahaman saya ini bisa cover begitu Cak Iman, atau mungkin teman-teman yang lain juga sedikit tahu begitu ya. Sebenarnya bisa saja sih saya browsing, cuman kapan hari saya pernah browsing PT itu kan ternyata PT ternyata tidak dimiliki oleh perorangan. Nah, akhirnya saya minta tausiah ke Mr. Renai Shanghai ini. Akhirnya saya tercerahkan akhirnya. Oh gitu ya ya, oke oke, I know, I know. Nah begitu. Soalnya saya sungkan mau tanya ke Cak Iman yang receh-receh itu sungkan. Makanya saya googling atau chat GPT dulu gitu. Nanti yang berat-berat aja ke Cak Iman ini. Begitu sih Cak Iman. Mungkin untuk pengantar nih sambil yang lain mungkin lagi mikir kira-kira pertanyaan berat apa yang mau ditanyakan gitu. Matur nuwun Cak Iman, Cak Udan, Cak
Firman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tambahin juga Jaiman. Tambahin juga sekalian. Iya, Eh, iya. itu tadi penjelasan tentang masalah yayasan dan perkumpulan. Itu kan definisi dan penjelasannya. Pertanyaan saya, apa kaitan itu? Tolong dihubungkan dengan nazir wakaf ini tadi. Jadi biar teman-teman tahu ketika menjelaskan tentang konsep ini, apa hubungannya dengan pembicaraan dengan keseluruhan dari apa yang kita bahas dari kemarin-kemarin tentang nazir wakaf. Oke, gitu aja. Assalam. Iya, betul betul. Monggo Jaiman. Langsung. Jadi wakaf itu kan uang yang disumbangkan oleh orang Islam, tapi tidak langsung dikonsumsi. Kalau uang yang disumbangkan langsung dikonsumsi itu namanya zakat. Nah, karena tidak langsung dikonsumsi, berarti harus ditaruh di suatu tempat. Dan naruhnya di mana? Nah, disitulah butuh badan hukum. Badan hukum di Indonesia itu, ya sebagaimana saya sering jelaskan, badan hukum itu artinya segala sesuatu yang secara ekonomi menjadi mukalaf. Jadi bisa memiliki sesuatu, bisa mengelola sesuatu aset gitu. Nah, maka eh, dana wakaf atau sumbangan masyarakat yang sifatnya wakaf tadi karena tidak langsung bisa disalurkan dipakai konsumsi, maka harus ditaruh di satu tempat. Nah, tempatnya mau nggak mau adalah berbadan hukum. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi tempat, bisa punya rekening bank, bisa punya tanah, bisa punya saham di berbagai perusahaan dan sebagainya. Nah, badan hukum di Indonesia itu ada 4. Ada yang profit, ada yang non-profit. Yang profit itu, maksudnya apa profit? Orang mendirikan badan hukum untuk cari duit, itu profit. Nah, orang mendirikan PT untuk dapat dividen, orang mendirikan koperasi untuk dapat SHU. Nah, maka PT dan koperasi itu adalah lembaga profit. Nah, kemudian yang sosial, ada yayasan, ada perkumpulan. Nah, apa bedanya dengan profit tadi? Apakah profit itu apa sih? Profit itu dalam bahasa akuntansi artinya adalah pendapatannya lebih besar daripada biayanya. Jadi pendapatan 100, biayanya 20 misalnya, itu namanya profit 80. Atau biayanya 100, biaya 70, profit 30. Nah, apakah perkumpulan dan yayasan tidak boleh profit? Justru harus profit juga. Karena apa? Kalau nggak profit, nanti dia akan mungsel itu, asetnya makin lama makin berkurang. Nah, bedanya apa dengan lembaga profit? Kalau yayasan perkumpulan, labanya tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Tidak boleh dibagikan kepada pembina, pendiri, pengurus, pengawas. Dalam perkumpulan, laba tidak boleh dibagikan kepada anggota, kepada pengurus, kepada pengawas. Kenapa? Memang sifatnya non-profit. Non-profit itu maksudnya para anggota, para pendiri, para pengawas berkontribusi ke yayasan, ke perkumpulan bukan untuk cari duit untuk kepentingan pribadi. Memang itu dibikin untuk kepentingan publik. Nah, yang sifatnya non pemerintah. Begitu. Nah, maka apa hubungannya dengan nazir? Tadi, nazir itu butuh tempat untuk naruh aset. Nah, dalam undang-undang wakaf, nazir itu bisa orang, bisa badan hukum. Jadi, misalnya seseorang yang si Fulan mau mewakafkan tanahnya, nah, tanah itu dilepas dari hak pribadi dia, dari Fulan, diberikan kepada siapa? Kepada nadir. Nah, nadir orang berarti nanti di atas namakan orang lain sebagai nadir kedudukannya. Atau dinamakan badan hukum, bisa perkumpulan, bisa yayasan sebagai nadir. Nah, maka apa hubungannya dengan wakaf? Itu tadi, sebagai tempat untuk naruh aset. Nah, maka kewajiban nadir kemudian mengelola aset itu sesuai dengan maksud dari para wakif, dari para pemberi wakaf. Setelah itu, Bobi. Nah, tadi yang sekilas juga sudah saya jelaskan untuk pertanyaan Cak Rizal tadi. Apa sih badan hukum di Indonesia itu ada 4 itu. Gitu saya kira. Iya, matur nuwun, Jaiman. Sudah jelas ya, ya Rizal, Gus Bowi.
Khair Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Siap. Ini ada pertanyaan di chat. Nah, dari Kang Cecep. Bismillah, Assalamualaikum. Satu, untuk yang mau mendirikan perkumpulan, langkahnya awalnya bagaimana? Harus ke notaris juga. Bagi pemula, untuk memberikan jaminan atau meyakinkan calon anggota bagaimana? Yang keempat, pendiri perkumpulan bayar iuran juga. Terus yang kelima, menentukan iuran bagaimana? Nah, itu ada 5 poin pertanyaan ya di chat dari Kang Cecep. Kang Cecep mau gabung Zoom? Cukup lewat chat saja. Oh, cukup lewat chat ya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Oh, Ya, siap. kalau mau mendirikan perkumpulan, yang pertama itu sebelum ngomong macam-macam, harus ngomong tujuannya apa perkumpulan itu. Nah, itu dituang, dirapatkan di antara para pendiri, tujuannya apa, mau melakukan apa, konsepnya harus jelas. Nah, konsep itu kemudian diceritakan kepada notaris, Pak Notaris, Bu Notaris, saya mau mendirikan ini dan itu. Ini ada Bu Niken ini, Notaris Niken Kapsari yang biasa handle perkumpulan di peserta Zoom kali ini. Bisa tanya nanti, bisa japri. Eh, Haruskah ke notaris? Ya, Badan Hukum di Indonesia itu didirikan melalui akta notaris. Jadi memang mau nggak mau harus datang ke notaris. Bagi pemula untuk memberikan jaminan keyakinan calon anggota itu bagaimana? Nah, ya keyakinan itu didapatkan dari satu, integritas para pendiri. Yang kedua adalah apa yang mau dikerjakan ini, goal atau visi misinya perkumpulan itu yang akan meyakinkan calon anggota. Kalau visinya bagus tapi pendirinya nggak kredibel, tidak memiliki kepercayaan publik yang cukup, ya nggak bisa. Tapi kalaupun pendirinya itu orang yang terpercaya oleh masyarakat, tapi visinya nggak jelas mau bikin apa, ya nggak bisa juga. Jadi dua-duanya. Yang kedua, pendiri perkumpulan bayar iuran apa juga. Nah, jadi begini, pendiri itu baik pada PT, koperasi, yayasan maupun perkumpulan itu sifatnya historis, bukan organ organisasi. Jadi siapa itu pendiri? Yaitu orang yang menghadap notaris pertama kali untuk mendirikan badan hukum itu. Itu namanya pendiri. Nah, kemudian para pendiri itu berbagi peran. Kalau di PT ya berbagi peran, ada jadi direktur siapa, jadi komisaris siapa, jadi pemegang saham siapa. Kalau di perkumpulan akan berbagi siapa yang jadi pengurus, siapa yang jadi pengawas, siapa yang jadi anggota saja. Nah, siapa nanti yang akan iuran? Kalau dalam undang-undang kan iuran anggota, ya yang iuran itu anggota, bukan pendiri. Lah, pendiri nanti jadi apa kalau dia jadi anggota? Ya dia akan iuran bukan karena posisinya sebagai pendiri, tapi karena posisinya sebagai anggota. Ingat, pendiri itu sifatnya historis, hanya catatan sejarah belaka. Menentukan iuran bagaimana ya? Tergantung pengurus atau anggaran dasar mungkin ditentukan di anggaran dasar oleh para pendiri. Mau iuran seperti apa? Kalau kan ACR ya, Al-Khrijun Cendekiawan ya, karena tujuannya memberi beasiswa waktu pendirian notaris biasanya tanya berapa aset saat didirikan. Waktu itu ACR nulisnya 150 juta. Ya udah itu para pendiri urunan untuk yang para pendiri ini juga kemudian menjadi anggota beri iuran untuk mengumpulkan dana itu dan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya perkumpulan. Nah, setelah itu para anggota yang lain, ada anggota-anggota baru, dia beri iuran juga. Nah, iurannya itu dipakai untuk dana abadi alias wakaf. Begitu. Monggo, Cak Firman, moderator kok diam gimana? Oke, Matur nuwun Jaiman. Mana Cak Firman ini lagi ngopi kayaknya. Iya, monggo.
Nah, siap. Masih ada pertanyaan lagi tuh ya, Mas Firman ya? Ya, ini dari Pak Mansur. Ya, apa bisa yayasan mendirikan badan usaha seperti PT, koperasi, usaha jasa, dan unit-unit organisasi seperti asosiasi, komunitas, dan lembaga-lembaga? Silakan Pak Iman, bisa nggak yayasan itu bikin badan usaha? Jadi kita harus eh, membedakan antara badan usaha dengan badan hukum. Kalau badan usaha itu bebas saja, kan tidak menjadi entitas legal. Tapi kalau berbadan hukum, badan usaha itu bisa berbadan hukum, bisa tidak. Misalnya yayasan bikin katakanlah minimarket, nggak usah bikin macam-macam, udah bikin aja di kantor dia minimarket, itu bisa. Nanti paling ngurus ngurus izin. Eh, Yayasan bikin klinik, ya bisa aja, nggak usah bikin badan hukum lain. Ya sudah, klinik dipakai apa dikelola, didirikan oleh yayasan. Muhammadiyah misalnya badan hukum perkumpulan, mendirikan rumah sakit. Yang udah Muhammadiyah itu sebagai badan hukum bisa mendirikan rumah sakit, nggak usah bikin badan usaha apapun, ya sudah itu. Gitu. Nah, bagaimana kalau mendirikan badan hukum? Nah, badan hukum itu apa? Ada koperasi, ada PT, ada perkumpulan, ada yayasan. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mendirikan perkumpulan, yayasan, badan PT, dan koperasi? Nah, koperasi itu harus hanya didirikan oleh orang-orang. Jadi, koperasi itu tidak bisa didirikan oleh badan hukum. PT misalnya nggak bisa mendirikan koperasi. Yayasan tidak bisa mendirikan koperasi. Perkumpulan tidak bisa mendirikan koperasi. Koperasi hanya bisa didirikan oleh orang-orang. Bagaimana kalau PT? PT itu bisa didirikan orang atau badan hukum. Nah, maka Muhammadiyah, NU karena badan hukum, dia bisa mendirikan PT. Nah, ingat, kalau dalam PT, pendiri itu sifatnya historis. Nanti harus ada peran-peran, namanya organ. Harus ada komisaris, harus ada bendahara, sorry, harus ada direktur, harus ada pemegang saham kalau PT. Siapa pemegang sahamnya? Ya, silakan diputuskan oleh para pendiri. Siapa direkturnya? Silakan diputuskan. Direktur komisaris harus orang, tidak boleh badan hukum. Nah, itu teknis-teknis kayak gitu. Kalau mau jelas, nanti ke notaris. Nah, maka pertanyaan itu ada sisi teknis legal, ada sisi konsep. Kalau konsep kita sudah pernah membahas, sebaiknya yayasan dan perumahan tidak berbisnis. Jadi dia tidak usah menjadi, kalau mendirikan PT, dia tidak usah menjadi pemegang saham pengendali PT, karena akan bikin rumit, akan ada muncul konflik of interest. Nah, makanya best practice-nya adalah yayasan atau perkumpulan sebagai badan hukum sosial itu kalau dia punya aset untuk dikelola, maka dia menjadi pemegang saham kecil, minoritas pada berbagai perusahaan. Bukan saham mayoritas. Kalau saham mayoritas nanti dia jadi pebisnis, jadi akan terjadi konflik of interest. Begitu. Ya, silakan yang lainnya bertanya. Silakan. Monggo. Belum ada yang Eh, tanya. sedikit Pak Iman. Itu kalau yayasan, itu sekarang ada beberapa yang lagi bentrok yayasan. Itu sebenarnya mengapa demikian? Ada Siapa? dua kubu yayasan saling mengklaim bahwa saya ini yayasan yang asli. Monggo bisa dijelaskan kenapa ada konflik sering terjadi begitu. Nah, yayasan itu sering terjadi konflik karena biasanya tata kelolanya nggak bagus. Jadi begini, yayasan itu kan otoritas tertingginya ada pada pembina. Nah, pembina itu sebagai otoritas tertinggi, itu kalau di yayasan, fungsinya sama dengan anggota kalau di perkumpulan. Nah, kalau di perkumpulan, anggota itu tidak pernah melakukan perbuatan hukum. Misalnya,
tiba-tiba menjual tanah. Nggak boleh. Secara hukum nggak bisa melakukan. Anggota Muhammadiyah nggak bisa menjual tanahnya Muhammadiyah. Nah, tapi kalau di perkumpulan, sorry, di yayasan, biasanya pembina itu melakukan perbuatan hukum. Ini salah sebenarnya. Misalnya ketika yayasan itu utang ke bank, maka pembina tanda tangan utang itu. Nah, ini ngaco karena dia otoritas tertinggi tapi melakukan perbuatan hukum. Nah, ketika sebuah organisasi tata kelola buruk itu resikonya adalah konflik. Nah, itulah maka salah satu masalah di yayasan di Indonesia itu adalah rawan konflik. Banyak yayasan yang hari ini sebenarnya dia cukup besar dan kemudian konflik. Yang kita tahu misalnya ACT di Jakarta itu buyar itu karena konflik sebenarnya, karena konflik. Nah, karena kenapa kok muncul konflik? Karena ada tata kelola di yayasan itu yang pada umumnya nggak bagus. Kenapa kok tata kelola yayasan nggak bagus? Karena sebenarnya apa yang dilakukan itu perkumpulan. Cuma karena ketidakpahaman atau nggak tahu alasan apapun, yang dibikin yayasan. Nah, ini yang ngaco. Jadi kayak misalnya jamaah masjid. Jamaah masjid itu kalau bikin organisasi mestinya perkumpulan, bukan yayasan, karena ada anggota. Nah, tapi yang dibikin yayasan karena nggak ngerti mungkin. Atau karena alasan apapun. Nah, begitu yang dibikin yayasan, realitasnya perkumpulan, ada anggota yang rapat, menunjuk pengurus dan sebagainya, tapi wadahnya yayasan. Ya nggak match. Nggak match itu berarti tata kelolanya nggak bagus, nggak cocok antara legalitas dengan yang dilakukan. Maka kalau kayak gitu sangat rawan konflik. Dan memang sudah terjadi banyak yayasan-yayasan gede, termasuk kalau di Jakarta itu Trisakti itu pernah konflik luar biasa di tahun berapa ya, mungkin 90-an itu, teman saya kuliah. Dan banyak sekali konflik-konflik kayak gitu. Saya kira itu. Oke, Mas Tonun. Izin tanya, ya, kalau yayasannya sudah terbentuk, terus habis itu bikin perkumpulan lagi, nggak apa-apa ya? Maksudnya gimana? Jadi yayasan itu didirikan oleh misalnya si A, si B, si C. Dia mendirikan yayasan. Terus yayasan ada. Terus A, B, C yang bikin perkumpulan gitu ya. Ini maksudnya karena itu tadi kan ada waktu itu belum paham, sudah bikin ini kan sebuah perkumpulan pengajian majelis apa gitu kan bikinnya yayasan karena waktu itu kan belum tahu perkumpulan ya kan. Nah terus habis itu setelah tahu materi jenengan hari ini di SNF gitu kan eh, akhirnya bikin lagi sebuah perkumpulan secara aktenya tadi loh legalnya. Nah itu pripun. Ya tadi misalnya ada sekelompok orang. Misalnya 10 orang, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 10 orang ya. Dia Iya, tergabung dalam kesamaan pengajian misalnya. Terus dia bikin yayasan. Boleh. Terus suatu saat orang yang sama bikin perkumpulan, ya boleh aja. Bahkan pada saat yang sama, pada saat detik yang sama ngadakan notaris, Bu, kami bersepuluh bikin yayasan dan kami juga pada saat sama bikin perkumpulan. Boleh apa tidak? Boleh aja. Tapi nanti berjalan sesuai dengan undang-undangnya masing-masing. Bagaimana kalau semula yayasan terus mau menjadi perkumpulan? Nah, ada contoh kayak gitu. Kampus Tesia Surabaya itu dulu badan hukumnya yayasan. Mungkin karena di situ saya tahu ada Pak Lisman ya yang orangnya sangat paham terhadap hukum waktu itu. Nah, dikonversi menjadi perkumpulan. Gimana teknisnya? Ya, asetnya yayasan dihibahkan ke perkumpulan. Ya, jadi ya perkumpulannya dibikin dulu, kemudian aset yayasan dihibahkan ke perkumpulan karena maksudnya sama boleh kalau dalam undang-undang ormas atau undang-undang yayasan ya. Yayasan boleh menghibahkan kepada organisasi lain, ormas lain yang maksud tujuannya sama. Nah, maka begitu asetnya sudah dihibahkan kepada perkumpulan yang dibikin tadi yang tujuannya sama, sama-sama mengelola pendidikan dan yayasannya dibubarkan. Boleh begitu. iya, Mas Nuwun. Monggo yang lain Bapak Ibu. Ini ada Sudah pertanyaan, ada Pak. pertanyaan di chat box dari Pak Muhammad.
Ya, beliau menganalogikan supaya gampang itu Pak Iman. Menurut beliau, yayasan itu perusahaan tertutup, perkumpulan itu perusahaan terbuka. Benar kayak gitu sudut pandangnya. Kira-kira bagaimana? Kalau perusahaan, ya, perusahaan itu otoritas tertingginya PT ya ini ada pada para pemegang saham. Nah, pemegang saham itu banyak, minimum dua. Nah, kalau yayasan, otoritas tertingginya itu ada pada pembina. Nah, pembina tidak disahkan oleh pengurus. Pembina itu disahkan oleh dirinya sendiri sebagai otoritas tertinggi. Nah, bagaimana kalau perkumpulan? Perkumpulan itu ada anggota. Anggota itu mengajukan diri, mendaftarkan, dan disahkan oleh pengurus. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan PT terbuka tertutup beda konsep, tidak bisa disamakan. Karena kalau PT mau terbuka mau tertutup, otoritas tertingginya ada pada pemegang saham bisa banyak. Apakah PT terbuka itu, apakah PT tertutup itu pemegang sahamnya sedikit? Enggak, bisa ratusan juga, bisa ribuan juga, nggak ada masalah. Bisa ribuan juga, nggak ada masalah. Nah, itu PT eh, tertutup. Kalau terbuka sama, nah, tapi kedudukannya para pemegang saham tetap sama. Nah, kalau yayasan perkumpulan beda, beda. Itu jadi tidak bisa dianalogikan kayak begitu. Ya, beda Pak Muhammad. Jangan dianalogikan yayasan seperti ya PT, perusahaan ya perusahaan, yayasan ya yayasan. Beda, jangan. Nah. Ya baik, ini dari Pak Cecep nanya tambah. Perkumpulan harus laporan rutin ke pajak ya Pak. Nah, jadi mau perkumpulan mau yayasan, butuh rekening apa tidak? Kan pasti butuh untuk menempatkan dananya kan. Nah, begitu butuh rekening oleh bank, mana NPWP-nya? Nah, maka mau nggak mau harus ngurus NPWP. Begitu ngurus NPWP, pajak minta, mana laporanmu? Nah, tapi kita harus tahu, pajak, apa namanya, secara pajak, yayasan dan perkumpulan itu sama-sama tax exempt. Jadi dia itu dibebaskan dari kewajiban pajak, tapi tetap harus lapor. Maksudnya dibebaskan apa? Kalau PT, dia omsetnya 100, biayanya 70, dapat laba 30, 30 itu kena pajak. Kalau yayasan perkumpulan, pendapatannya 100, biayanya 70, ada selisih 30, itu namanya laba secara akuntansi, nggak ada pajak. Tapi itu ada syaratnya supaya tidak kena pajak, harus melampirkan laporan ini dan itu. Nah, tapi pada prinsipnya, di Indonesia maupun di Barat, yayasan perkumpulan tidak kena pajak. Tapi tetap harus lapor, karena secara administratif, nanti dia juga begini, kalau yayasan atau perkumpulan itu punya karyawan, karyawannya itu harus harus punya NPWP. Nah, karyawan itu harus potong pajak. Yayasan motong pajaknya itu untuk disampaikan kepada negara. Perkumpulan sama, memotong pajaknya karyawan untuk disampaikan kepada negara karena dia punya kewajiban untuk memotong pajaknya karyawan. Nah, begitu. Begitu Pak Cecep, tetap harus lapor ke pajak karena kan sudah ada badan hukum. Jadi pasti di OSS ada NPWP-nya juga. Begitu yang lainnya silakan 6.24, 6 menit lagi. Dikit aja, nambahin dikit. Mungkin kalau analogi Pak Muhammad itu tadi dari Pak Iman sudah gamblang. Kalau dari saya, toh yayasan sama perbuatan itu kan non-profit, sosial. Kalau perusahaan terbuka, perusahaan tutup itu kan profit. Itu aja, Pak Firman. Oke. Ya tadi benar itu. Yayasan ya yayasan. Jangan disamakan dengan perusahaan. Gitu. Siap, Ustadz Nah, coba tadi kan gini, Hendra. kalau yayasan kan sifatnya tidak ada anggota. Jadi ya yayasan itu hanya bisa ada pengurus, pengurus bisa merekrut karyawan, kemudian ada pengawas, ada pembina. Nah, tidak ada anggota, sehingga kalau ada orang yang berdonasi sifatnya murni donatur. Nah, kalau perkumpulan, dia bisa merekrut anggota yang banyak. Nah, anggota-anggota itulah yang nanti akan menjadi penentunya perkumpulan. Jadi bedanya di situ. Saya jadi teringat Yayasan Yakuza aja salah kaprah berarti.
Iya, betul. Iya, lah Memang masyarakat nggak konsepnya paham. kalau seperti itu berarti ya kudune perkumpulan kan gitu nggih. Maaf ini Ya, kalau out of the topic ya. Makanya ini pentingnya ikro begitu loh maksud saya itu. iya. Siap, Kak Rizal. Terima kasih. Ya, mungkin ngapunten sedikit closing statement ya. Sebelum itu saya sebenarnya ini kalau setelah memahami ternyata ada perkumpulan daya yayasan yang non profit begitu. Sementara di satu sisi ini kan saya itu kan sebenarnya dulu itu mendirikan badan usaha itu kan memang tujuannya pengennya itu ini ya apa ya namanya punya aset produktif tapi untuk anggap aja pertanian produktif begitu satu. Kemudian yang kedua itu pengennya punya lembaga pendidikan entah disebut formal atau non formal menurut saya itu hanya istilah tidak penting tapi yang penting kita memberikan edukasi karena banyak istilahnya pendidikan sekarang itu mungkin kurang link and match begitu ya dengan kebutuhan industri jadi itu makanya eh, kira-kira Cak misalnya PT bisa nggak atau koperasi begitu ya dirubah melalui akta notaris begitu ke yayasan atau perkumpulan dan lain sebagainya dan sebaliknya misalnya. Nah, itu pertanyaannya. Ngapunten kalau ini. Gimana koperasi gimana? Bisa. Misalnya, apakah PT atau koperasi secara legalitas usaha, secara legalitas kenotariatan itu bisa dirubah ke yayasan atau ke perkumpulan pun sebaliknya yayasan atau perkumpulan secara akte notaris itu bisa dirubah ke PT atau koperasi begitu. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada yayasan, sudah ada perkumpulan, terus berubah jadi koperasi, bukan begitu. Jadi itu kan masing-masing sendiri-sendiri. Kalau misalnya ada 3 orang A, B, C, dia mendirikan PT, oke. Terus kemudian dia merasa, wah gak cocok ini PT ini. Kita ini kan sosial, udah. Kita ubah aja, kita sekarang bikin yayasan. Nah, maka ABC mendirikan yayasan. Karena dia ABC itu orang kaya, dia mau bagi-bagi duit, dia mendirikan yayasan, bukan mendirikan PT. Maka PT-nya bisa dibubarkan. Dia mendirikan yayasan. Jadi bukan PT-nya diubah menjadi yayasan, bukan begitu. Tapi PT-nya dibubarkan, dan kemudian mendirikan yayasan, atau mendirikan yayasan dulu, habis itu PT-nya dibubarkan juga boleh. Nah, begitu PT dibubarkan, ABC tadi kan kalau PT-nya ada kekayaan kan akan kembali kepada ABC. Nah, maka ABC kemudian bisa memasukkan dananya itu kepada yayasan yang dia bikin. Bisa begitu. Jadi bukan bukan PT diubah menjadi yayasan atau yayasan diubah menjadi koperasi, bukan begitu. Mereka masing-masing itu adalah legal entity sendiri-sendiri. Nah, pendirinya bisa mendirikan dua-duanya, bisa mendirikan satu, kemudian mendirikan yang lain, yang kedua, badan hukum yang lain, bisa begitu. Oke, baik siap Cak Iman. Matur suwun pencerahannya, Cak. Ya. Izin tanya, Cak. Tadi yang contoh kasusnya Stesia itu, dari yayasan ke perkumpulan itu, yayasannya itu tetap masih ada atau dibubarkan? Dibubarkan. Oh, dibubarkan ya. Oh, siap, siap. Jadi full sekarang perkumpulan ya, gitu ya. Ya. Namanya Oke. Perpendiknas, Perkumpulan Pendidikan Nasional. Oh, siap, siap. Oke, terima kasih. Berarti istilahnya kalau sekarang yang tadi ya, yang sudah terlanjur yayasan, sudah besar dan sebagainya, terus baru tercerahkan bisa meniru langkahnya Stevia tadi gitu ya. Ya, betul. Siap, siap. Oke, monggo Mas Firman. Ya, baik. Ini sudah 6.30. Pak Iman, closing statement silakan. Ya, itu gambaran tentang yayasan kumpulan di pasar kita banyak ketidaktahuan yang pada dasarnya dia itu beraktivitas perkumpulan tapi yang didirikan yayasan. Bahkan banyak orang menganggap NU Muhammadiyah itu yayasan, padahal ini perkumpulan. Nah, maka mudah-mudahan pembahasan kita pagi ini bisa eh, memberikan penjelasan dan teman-teman bisa menyesuaikan kalau ingin membuat aktivitas
yang sifatnya sosial, apakah yayasan atau perkumpulan. Kalau punya duit, mau bagi-bagi, ya bikinlah yayasan kayak Bill and Melinda Gates, kayak Ford Foundation. Tapi kalau mau bikin aktivitas tertentu, misalnya mau pendidikan, mau mau pengajian, ya itu aktivitas itu match-nya adalah dengan badan hukum perkumpulan. Itulah kenapa saya bersama teman-teman dulu 7 orang pendiri ACR itu yang didirikan adalah perkumpulan bukan yayasan. Karena kita belajar ya memang apa yang kita lakukan itu lebih tepat diwadahi dalam sebuah aktivitas yang berbadan hukum perkumpulan. Saya kira itu Mas Bro. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir, Pak Udan, Pak Iman, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Kita sudah di penghujung acara, penghujung waktu. Itu tadi materi yang sudah kita sampaikan. Bapak dan Ibu bisa memilih yayasan atau perkumpulan. Jadi sudah disebutkan yayasan seperti ini, perkumpulan seperti ini ya. Jangan kita apa namanya? Tadi sudah bertanya, yang sudah bertanya terima kasih. Mudah-mudahan tercerahkan ya. Jika ada pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan di grup WA Ngaji Wakaf Korporat. Ya, ikuti terus materi kami di episode mendatang ya. Nah, kita insya Allah akan setiap pekan akan ada materi baru untuk kita bahas. Gunanya untuk saling silaturahmi, saling mengenal ya terhadap komunitas ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Ikuti terus ke materi-materi kami melalui kelas offline dan online seperti ini ataupun tentang artikel bisnis di korporatisasi.com. Jadwal kelas kami terdekat ada di Yogyakarta 4-5 Juni ya. Kemudian ada di Jakarta tanggal 2-3 Juli ya. Di Lampung ada 20 dan 21 Juni ini. Nanti bisa Bapak Ibu yang berminat bisa daftar ke admin di grup Ngaji Wakaf Korporat. Saya pikir dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.